Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita dalam materi Nahu pada pembahasan matan Al-Jurumiyah gitu ya. Dan insyaallah hari ini kita pertemuan yang ke-11 ya, sebelum yang terakhir ke-12, dan kita akan menuntaskan tentang mansubatul asma ya, beberapa daripada isim-isim yang mansub ya. Lalu kemudian nanti kita akan menuntaskan isim mansub kemudian di pertemuan yang akan datang, dan isim yang makhfud atau jar gitu ya, kita katakan makhfudat gitu ya. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan min asma'il marfu'at ya, atau marfu'atil asma. Ada apa aja kemarin yang kita sebutkan? Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, kana wa khatwa, inna wa khatwa, dan seterusnya ya. Lalu ada tawabi ya. Nah, sekarang kita lihat yang mansubatul asma. Kalau kita sudah memahami bentuk daripada marfu'atul asma secara umum, kita akan lebih mudah memahami mansubatul asma ya, karena ini bentuk dari pengecualian yang ada pada isim. Sebab isim itu kalau dia tidak marfu' ya dia mansub ya. Karena kalau isim yang dia majzum itu tidak ada. Yang majzum itu hanya pada fi'il gitu ya. Oke, baik ya. Nah, kita bisa lihat keterangan mansubatul asma misalnya di dalam nas atau matan Al-Jurumiyah itu ya. Terakhir kita sudah badal sudah ya. Itu kan badal pembahasan terakhir ya. Dari tawabi ya, kita masuk mansubatul asma misalnya di halaman 96. Di dalam kitab ini Syarah Matan Al-Jurumiyah Tuhfatus Saniyah halaman 96, cetakan Darut Tala'i, mansubatul asma adadul mansubat wa amthilatuha. Oke, silakan siapa yang membaca? Qala al-musannif, tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Mansubatul asma al-mansubatu 15. Hiya al-maf'ul bihi wal masdar wa dharful zaman wa dharful makan wa tamyiz wal mustasna. Mula wal munada wal maf'ul bihi wal maf'ul ma'ah wa khabar kana wa akhwatiha. Isma'il wa akhwatuha wa tabi'u limansub wa huwa arba'at asya. An-na'tu wal 'atfu wal tawkid wal badal. Tamam, baik ya. Nih. Nah, di sini disebutkan oleh penulis al-mansubatu 15. Al-mansubatu 15. Ya, jadi isim-isim yang mansub ada berapa? 15. Apa saja 15 itu? Ada maf'ulun bih. Yang kedua masdar. Yang ketiga zaraf zaman. Yang keempat zaraf makan. Yang kelima hal. Yang keenam tamyiz. Yang ketujuh mustasna. Yang kedelapan isimlah. Yang kesembilan munada. Yang kesepuluh maf'ul li ajli. Yang ke-11 maf'ul ma'ahu. Yang ke-12 khabar kana wa akhwatuha. Yang ke-13 ismu inna wa akhwatuha. Yang ke-14 tabi' lil mansubat. Benar ya? Karena tabi' lil mansubat itu masuk di yang 4 tadi ya. An-na'at wa ataf wa tawkid al-badal. Oke, baik ya. Oke, baik. Berarti kita tadi salah hitung. Harusnya tabi' ini ke-15 ya. Oke, baik. Nah, ke-15 ini ketika kita temukan dalam sebuah teks atau saat kita berbicara dalam bahasa Arab, kita pastikan ketika saat maf'ul, masdar, zarf zaman dan lain sebagainya dia mansub. Ya, min anwa'il anwa'ul i'rab yang kita kenal kemarin ada mansub. Di mana mansub itu memiliki alamat tanda-tanda beraneka ragam. Gitu ya. Ada alamatul asliyah, ada alamatul far'iyah. Tergantung ya pada kondisinya yang bagaimana. Gitu ya. Nanti bisa mansubnya dengan alamatul asliyah dengan apa? Fathah. Taib ya. Lalu bisa juga mansubnya dengan alamatul far'iyah. Apa saja? Alamat mansub apa saja? Fathah, kasrah, alif, ya. Berapa? 4. Fathah, kasrah, alif, ya. Jadi untuk mansubat ini
Ya, mu'rabatul huruf dia 2, mu'rabatul harokat dia 2. Ya gitu ya. Oke. Nah, nanti kita lihat kapan saja yang fathah seperti yang kita sudah diskusikan itu berpengaruh pada isim-isim mansub yang tadi disebutkan. Maka ketika dia maf'ulun bi, masdar, dzarf zaman, dzarf makan, hal, tamyiz, semuanya dia mansub. Baik mansubnya dengan fathah, baik mansubnya dengan kasrah, baik mansubnya dengan alif, baik mansubnya dengan ya. Gitu ya. Nanti disesuaikan dengan yang kita sebutkan. Nah, oleh karena itu ya, masalan, ya contoh-contoh nanti disebutkan ya, kalau di dalam kitab ini disebutkan ya, contoh maf'ul masalan inna arsalna nuhan ya, nuhan itu maf'ul ya, atau jazila Muhammadun jazlan dan seterusnya. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Oke ya. Nah, jadi itu tadi yang disebutkan. Yang pertama kita sekarang terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan maf'ul dan bagaimana cara mengidentifikasikannya. Gitu ya. Taib, sekarang kita maf'ul. Taib, silakan baca al-maf'ulun bih. Al-maf'ul bihi huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa'u ilayhi al-fi'lu nahnu qawlu zaidan wa rakibu faras. Tamam. Ya, ini yang paling sederhana. Pertama, maf'ulun bih yang merupakan isim mansub dijelaskan oleh penulis di sini. Al-maf'ulun bih huwa al-ismu al-mansub alladzi yaqa'u alaihil fi'lu. Isim yang mansub terdapat padanya fi'il sebelumnya. Gitu ya. Jadi ada isim mansub terdapat fi'il sebelumnya, biasanya dikatakan maf'ulun bih. Kenapa? Karena kalau dia isim marfu terdapat sebelumnya fi'il disebut fa'il, bukan maf'ulun bih. Paham ya? Oke, baik, kita akan jelaskan. Kayaknya habis spidolnya saya ambil dulu. Ntar saya ambil dulu. Oke. Pembahasan kita al-mansubat minal asma atau mansubatul asma. Oke. Yang pertama mansubat itu kita kenal dengan sebutan maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Ya, didefinisikan maf'ulun bih itu adalah al-ismul mansub yaqa'u alaihi al-fi'il. Isim mansub yang terdapat setelah fi'il. Karena yang kita sebut kemarin, ketika ada isim setelah fi'il tapi dia marfu, maka dia disebut fa'il. Maka urutan yang paling sederhana biasanya ketika fi'il fa'il itu ya, dia bentuknya adalah ya, katakan ya, contohnya kita misalnya untuk fi'il kata kerja yang muta'addi, yang ada objeknya ya, maf'ulun bih kita sebut dengan istilah objek ya, dan dia muta'addi biasa fi'ilnya. Masalan yang paling sering kita sebutkan doroba Zaidun al-kalba. Oke ya, doroba Zaidun al-kalba. Biasanya susunannya begini, fi'il, fa'il, maf'ul. Oke. Nah, untuk kalba di sini dia mansub karena dia maf'ul, tanda nasabnya fathah, dikarenakan ya, yang maf'ul bih sudah disebutkan. Cuman kenapa dia tandanya fathah? Fathah mawadhi'nya apa? Mawadhi'nya isim mufrad. Nah, maka dia fathah. Walaupun nanti tanda alamat maf'ul mansub itu bukan hanya fathah. Ya, seperti yang kita sebutkan kemarin ya. Dia bukan hanya fathah. Dia bisa kasrah, bisa apa lagi? Ya, bisa alif. Tapi khusus untuk dia isim mufrad dia fathah. Ya, begitu ya. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Contoh yang lain misalnya, silakan. Coba sebutkan. Jangan yang isim mufrad, yang lain. Bikin jamak muzakkar salim dah.
Ra'aitu muslimani, muslimuna, muslimaini, muslimina. Oke ya. Ra'aitu al-muslimina. Oke. Nah, di sini maf'ulun bih juga. Cuma di sini dia bentuknya jamak muzakkar salim. Sementara di sini bentuknya apa? Ya, mufrad atau isim mufrad yang kita sebutkan. Paham ya? Maka seluruh ini kita sebut dengan min asma'il mausubat. Ya. Dan i'rabnya bagaimana? Ra'aitu, ya, fi'il wa fa'il. I'rab sederhana. Al-muslimuna maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Oke, baik. Contoh yang lain, masalan yang alif. Ayo, yang alif, maudhi'nya pada apa? Hah? Maudhi'nya yang alif. Musanna? Asmaul khamsah. Ya, oke, asmaul khamsah. Oke, berarti ada abuka, akhuka dan lain seterusnya. Silakan bikin contohnya. Oke, dengan cukup merubah maf'ul bihnya saja ya. Yaitu contoh cerdas ya. Ra'aitu akhaka dan seterusnya ya. Kita tidak sebutkan, dia seterusnya saja. Ra'aitu akhaka. Nah, di sini. Nah, ini di sini tetap menjadi maf'ul bih. Nah, tandanya dengan alif ya, dikarenakan apa? Min asma khamsah. Oke. Fadal silakan. Ya, paham ya? Ra'aitu akhaka. Gitu ya? Ra'aitu akhaka. Nah, dan yang lainnya dan yang lainnya. Intinya ketika disebut dengan mansub, yang pertama harus kita pahami, pertama al-mansubatu minal asma fa huwa maf'ulun bih. Gitu ya? Kalau antum temukan di dalam teks tersebut bentuknya adalah maf'ulun bih, pastikan dia harus mansub. Tanda nasabnya tergantung, beraneka ragam. Ada fathah, ada kasrah, ada alif, ada ya. Ya juga nanti bukan hanya ini ya, bukan hanya jamak muzakkar salim. Apalagi contohnya ya? Hah? Ya, muslimaini isim musanna. Selain jamak muzakkar salim, isim musanna. Paham ya sampai sini ya? Waduh, antum seperti ini ya, seperti pedagang sate ya. Selalu berkipas. Malis ya. Ya, begitulah perjuangan menuntut ilmu. Enakan di rumah kali ya, tidur ya. Ya, kalau musim panas ini kan semua serba dielukan ya. Dielu gitu ya. Dielu-elukan. Kalau musim dingin enak, musim dingin. Baik, silakan kalau ada yang bertanya tentang maf'ul bih. Bedanya maf'ul doang sama maf'ul bih apa? Ada pernah antum dengar maf'ul doang? Ya, maf'ul itu beraneka ragam. Untuk membedakan antara satu maf'ul dengan maf'ul yang lainnya, biasanya maf'ul itu tidak pernah disebut maf'ul saja. Pasti ada qayyidnya. Maka nanti di sini disebut ada maf'ulum bihi, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul li ajli. Gitu ya. Jadi nggak pernah kita dengar maf'ul aja. Maf'ul tok. Itu nggak ada. Ya, maf'ul kita sebut enggak, tapi maf'ulum bih. Itu untuk membedakan nanti dengan maf'ul ma'ahu, maf'ul li ajhi, maf'ul mutlak dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalaupun ada maf'ul aja tadi itu kita sebut dengan maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak pada hakikatnya dia juga tidak
tidak berposisi pada mesti dia berposisi pada salah satu maf'ul yang ada. Gitu. Contoh yang disebut dengan maf'ul mutlak itu apa? Dorban. Tamam? Dorban. Itu maf'ul mutlak kita sebut. Darabtul kalba dorban wahidan. Nah, di situ maf'ul mutlak. Ya, tapi posisi maf'ul mutlaknya itu sebagai apa? Ya, gitu ya. Sebagai masdar, ya, yang dia posisinya dia menjadi masuk karena dia termasuk dia maf'ul mutlak, gitu ya. Maf'ul mutlak yang dia merupakan, kalau di sini tidak disebut ya maf'ul mutlak ya, tidak ada ya. Maf'ul masdar, nanti karena dia nanti masuk pada maf'ul ajli, maf'ul ma'ah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar yang diulang dan itu biasanya faedahnya untuk taukid. Gitu. Karena ketika sesuatu yang diulang, kita pembahasan kemarin kan untuk taukid ya. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Gitu. Jadi sesuatu yang diulang itu untuk penguatan. Darabtul kalba darban wahidan. Gitu. Jadi maf'ul mutlaknya untuk menunjukkan sebuah kemaf'ulan, artinya sebuah pukulan dikatakan untuk mengakidkan bahwa yang dipukul itu ada sekali. Gitu ya jawabannya. Jadi untuk maf'ul saja tertulis tidak ada. Yang ada maf'ulun bih kah, maf'ul ma'ahu kah, maf'ul li ajli kah, gitu. Atau maf'ul mutlak tadi dikatakan. Gitu. Baik, ada lagi yang bertanya? Baik, kita sambung. Berikutnya ini di penulis menyebutkan anwa'ul maf'ulun bih. Silakan siapa yang mau baca? Fadhal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa qismani dzahirun wa mudmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru qismani. Munfasilu wal muttasilu dan asyar. Wa hiya darabani, darabana, darabaka, darabaki, darabakum, darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna, darabahunna. Bal munfasilu nari asyara. Wa hiya iyahu, iyaya, iyaya, iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakun, wa iyakunna, iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahum. Baik, tamam ya. Baik. Iya ya. Ya iya ya. Ya iyalah. Baik. Anwaul maf'ulun bih. Nah, sama halnya dengan fa'il, maf'ulun bih juga terbagi dua. Ya imma zahir, ya imma mudmar. Zahir yang terlihat tuh, mana? Ini zahir nih. Kelihatan. Nah, ini yang zahir. Nah, nanti dia ada yang mudmar. Nah, maka di sini kita lihat maf'ulun bih zahir dengan al-mudmar. Yang zahir jelas. Darabtu kalban. Zahir. Ya. Darabtu kalban. Ya. Kalau yang mudmar, masalahnya apa tadi? Darabani abi. Ya. Darabani abi. Mana yang mudmarnya di sini? Mana maf'ul bihnya? Mana domirnya? Ya. Di sini maf'ul bih. Darabani abi. Artinya apa? Ya, ayahku memukulku. Gitu. Ya, masalan. Jibu ni
Wajhuki. Oke. Yu'jibuni wajhuki. Apa artinya? Yu'jibuni wajhuki. Saya mengagumi wajahmu. Kalau saya mengagumi berarti sayanya itu sebagai fa'il. Dia, Kamu mengajam wajah saya berarti wajhi, bukan wajhuki. Wajahmu mengagumi saya. Wajahmu mengagumi saya. Ya, kalau terjemah letterleknya seperti itu ya. Coba sesuaikan dengan makna bahasa kita. Kira-kira gimana? Kan nggak mungkin wajahmu mengagumi saya. Kalau wajahmu mengagumi saya berarti wajahnya sebagai fa'il, ya tetap sama ya. Dan sayanya sebagai maf'ul. Tapi bukan seperti itu cara menerjemahkannya. Coba. Wajahmu. Gimana? Wajahmu mengagumiku. Iya, tadi sama. Kan sama tadi kan disebutkan. Sama. Oke ya. Oke, yu'jibuni wajhuki ini besok usul Arab seperti ini, ya. Tetap saja dia di sini sebagai maf'ul ya. Menjadi maf'ul. Oleh karena itu, ya, yang sebagai fa'il dari kata i'jab itu adalah wajhun. Gitu ya. Ini fa'ilnya. Fadhal. Ini fa'ilnya. Dan cara menerjemahkan berarti apa? Apa? Wajahmu membuat diriku kagum. Wajahmu membuat Diriku. diriku. Oni itu sebagai Saya. Gitu ya. bukan mengagumiku. Nah, paham ya? Nah, gitu. Itu yang itu. Atau contoh yang dia ini yang muttasil. Oke ya. Ini kita sebut yang muttasil. Ini contoh yang muttasil. Ada yang munfasil. Yang munfasil. Iyyaka na'bud. Oke. Ini menjadi maf'ul bih. Sebab apa? Di sini fa'il, di sini fi'il. Iyyaka na'bud. Asluhu na'budu iyyaka. Kenapa? Karena biasanya fa'il itu di belakang setelah fi'il fa'il. Na'budu iyyaka. Paham ya? Dah iyyaka iyyaka. Tapi dia khusus di sini iyyaka. Ya, yang pakai iya. Jadi seluruh yang pakai iya itu dia menjadi maf'ulun bih. Oleh karena itu nanti ini disesuaikan dan begitu juga ini disesuaikan dari domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Nah disesuaikan jadi misalnya ya ini kan ana yu'jibuni, ya kalau nahnu yu'jibuna, ya gitu ya dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dan lain sebagainya atau bentuk yang dikatakan ini kalau misalnya pakai ya-nya dimasukkan dengan ada ha. Atau contoh ya seperti ya masalah darabtu kalban. Nah, ini juga merupakan domir disebut dengan mudmar ya. Mudmar. Jadi darabtuhu. Darabtu kalban ai darabtuhu. Paham ya? Hu-nya kembali ke mana? Kalban. Dan dia menjadi domir. Gitu. Nah, jadi makanya nanti ini semua kembali ya. Kalau misalnya huwa menjadi hu, ya, huma menjadi huma, hum menjadi hum, gitu ya. Arsaltuhum, ya. Arsaltuhum, aku mengutus mereka, ya. Menjadi hiya menjadi ha, huma menjadi huma, ya, hunna menjadi hunna, ya. Nah, seterusnya begitu. Seluruh domir yang ada. Begitu juga pakai iya, ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna dan seterusnya sampai iyaya, iyana seperti yang diterangkan. Paham ya? Nah, itu yang kita sebut dengan maf'ulun bih, zahir mudmar, mudmar muttasil dengan mudmar munfasil.
gitu ya. Jadi ada yang muttasil, ada yang munfasil. Baik, dengan begitu kita sudah menuntaskan ya. Nanti antum keterangannya boleh dibaca di sini. Ya. Masalah contohnya nanti yang pakai ya tadi ata'ani Muhammadun, gitu ya. Ata'ani Muhammadun wa yuti'uni Bakrun wa ati'ni ya Bakrun ya. Ata'ana abauna, ata'aka ibnuka dan lain sebagainya. Baik, itu yang kita kenal dengan maf'ulun bih. Baik, silakan sampai sini kalau ada yang mau bertanya. Maf'ulun bih berarti selesai. Sekarang masuk kita kepada masdar. Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ya. Babul masdar. Qala al-musannif al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l. Nahu daraba yadribu darban. Jadi yang maksud masdar itu adalah kata penulis isim mansub yang datang pada posisi ketiga di saat mentasrifkan fi'il. Karena posisi pertama menempati fi'il madhi, posisi kedua biasanya menempati fi'il mudhari, dan posisi ketiga biasanya menempati fi'il masdar. Jalasa yajlisu jalsan au julusan, daraba yadribu darban, qara'a yaqra'u qira'atan, ya akala ya'kulu ya aklan dan seterusnya. Ya, yang ketiga itu maka dikatakan ismul mansub alladzi yaji'u tsalisan fi tasrifil fi'il. Nah, nanti fungsinya di sini dua. Ya. Dua. Ya imma fungsinya nanti yang kita katakan. Oke, berarti yang pertama sudah selesai ya. Yang kedua al-masdar. Pertama litaukid ya. Litakid. Ya. Nah, bagaimana yang litakid tadi? Ketika disebutkan masdarnya ya dalam bentuk pengulangan, atau di sini katakan al-muakkidu li'amilihi. Masalan hafiztu darsa hifzan. Ditakkid ya. Hafiztu ad-darsa hifzan. Bagaimana ngartikan ini? Saya sedang menghafal pelajaran. Ya, kan ingat di sini takkid, sebab di sini masdar. Gitu ya? Di sini masdar. Masdar. Ya, nah ini disebut dengan maf'ul mutlak sebenarnya. Ya, oke ya. Hifzan di sini masdar. Maknanya litaukid. Taukid la litakid atau muakkid li'amilihi. Ya, muakkid li'amilihi. Dia menguatkan hafalan yang ada di sini, menyebutkan bahwa saya benar-benar sudah menghafal materi tersebut, pelajaran tersebut. Gitu ya. Jadi untuk litakid. Jadi ketika disebut hafiztu darsa hifzan, darabtul kalba darban wahidan dan seterusnya. Jadi ada pengulangan dia. Maka maknanya disebut di situ al-muakkad atau muakkid li amilihi. Ya. Farihtu biqudumika jazalan. Ya. Walaupun nanti dengan makna farihtu dengan jazalan itu maknanya sama. Beda redaksi tapi maknanya sama. Gitu ya. Atau farhan. Farihtu biqudumika farhan. Gitu ya. Oke. Yang kedua al-mubayyan. Ya. Al-mubayyan li nau'il amil. Pertama lit ta'kid, yang kedua lil bayan.
Ya, lil bayan. Apa yang dimaksud dengan lil bayan di sini? Li bayani li nau'il amil. Masalan, ya, ahbabtu ustazi hubbal walad abahu. Ya, masalan kita sebut ya, ustaz atau ustazi, ya. Ahbabtu al ustaza atau ahbabtu ustazi hubbal walad. Apa tadi sambungannya? Hubbal walad, ahbabtul ustaz atau ustazi hubbal walad abahu. Oke, gimana artiannya? Ahbabtul ustaza hubbal walad abahu. Artikannya gimana? Gimana artikannya? Aku ahbabtul ustaza hubbal walad abahu. Ya. Saya menyukai ustaz seperti bapak sendiri. Ya, seperti bapak sendiri, orang tua sendiri. Saya mencintai guruku atau saya mencintai guru itu seperti mencintai orang tua sendiri. Gitu ya. Jadi mana lil bayannya? Mana masdarnya? Hub. Bayan. Ahbabtul ustaza hubbal waladi abahu. Ini ya'malu amal fi'il, ya. Ya. Ya, makanya dibaca abahu sebagai maf'ul. Paham ya? Itu yang kita sebut dengan masdar, dan semuanya itu adalah mansub. Tidak boleh kita baca ahbabtul ustaza hubbul waladi, tapi kita baca hubbal waladi. Ya, sama seperti yang tadi di atas, hafiztu darsa hifzun. Tidak boleh, tapi hifzan. Kenapa? Karena dia mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Gitu ya. Dan seterusnya. Baik. Nah, itu tadi masdar ya. Ini sekarang kita yang maf'ul mutlak ya. Tadi kita pisahkan ya, masdar berbeda dengan maf'ul mutlak ya. Baik. Berikutnya maf'ul mutlak. Jadi setelah maf'ul, masdar ya, maf'ul mutlak. Tapi di sini tidak disebutkan maf'ul mutlak. Ada nggak di sini maf'ul mutlak? Di mana? Nggak ada deh. Yang dinas kan nggak ada maf'ul mutlak ya. Oke, dia keterangannya nanti di ini ya, di keterangannya di masdar ya. Tadi seperti yang kita sebutkan ya. Pembagiannya dua itu. Apa ya? Yang lagi. Iya. Maksudnya masdar ini keterangannya kan di atas tadi, makanya kita bilang tadi, kita singgung bahwa masdar itu pun sendiri ketika dimasukkan dia menjadi maf'ul mutlak, dia sendiri. Itu maf'ul tadi, masdar kan dia masdar ya, tapi dia posisi sebagai maf'ul. Nama maf'ulnya maf'ul mutlak ya, nama maf'ulnya maf'ul mutlak. Maka dikatakan di sini walaisal ghardu hahuna ma'rifatul masdar li zatihi wa innamal ghardu maf'ul mutlak ya, ma'rifatul maf'ul mutlak wa huwa yakun masdaran. Gitu ya. Oke ya. Jadi ini termasuk masdar dan dia dalam posisi yang i'rabnya maf'ul mutlak ya. Bentuknya masdar tapi dia maf'ul mutlak. Oke. Coba silakan dibaca anwa maf'ul mutlak wa qismani, fadhal. Baik. Nah, masdar tadi yang berfungsi sebagai maf'ul mutlak. Ingat ya,
masdar ketika ditaruh dalam sebuah kalimat, dia fungsinya dia i'rabnya maf'ul mutlaq ya. Dia i'rabnya maf'ul mutlaq dan dia menjadi mansub. Nah, untuk maf'ul mutlaq tersebut dia dibagi dua. Pertama dikatakan lafzi, yang kedua ma'nawi. Nah, disebutkan di sini ada yang secara lafaz ya, artinya dia jenisnya secara lafaz atau jenisnya secara makna. Nah, fa in wafaqa lafzuhu lafzan fi'lihi fa huwa lafzi. Nah, apa yang dimaksud dengan masdar mutlak lafzi tersebut? Yaitu masdar yang dia sesuai lafaz ya, yang sesuai lafaz maf'ul mutlaknya dengan lafaz fi'ilnya. Itu disebut lafzi. Oleh karena itu, masalan qataltuhu qatlan. Fi'ilnya apa? Qatala. Maf'ulnya apa? Qatlan. Masdar dari qatala. Gitu ya. Hafiztuhu hifzan. Ya. Daraba darban. Gitu ya. Daraba Zaidun darban. Maka di sini disebut dengan masdarnya merupakan maf'ul mutlak, dan maf'ul mutlaknya berjenis apa? Lafzi atau ma'nawi? Lafzi, karena pengulangan kata dari fi'ilnya. Paham ya? Itu. Baik. Maka tadi yang lafzi yang tadi kita katakan ya, karena sesungguhnya masdar ini merupakan maf'ul mutlak dan mutlak itu terbagi dua, lafzi, ma'nawi. Nah, kalau ini lafzi ini masdarnya min fi'il. Masdar diambil dari fi'lihi ya. Masalan apa? Kalau contohnya tadi kita katakan ya. Ya, qataltu hu qatlan. Oke, qataltu qatlan. Ini masdar min fi'lihi. Sementara yang ma'nawi ya, dikatakan ma'nawi itu ya, in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi. Ya, makna fi'lihi duna lafzihi. Jadi masdarnya min lafz. Ini kalau min lafzi fi'lihi ya, ini kita sebut nanti masdarnya ya, kita sesuaikan. Ya, masdaruhu min ma'na fi'lihi. Ya, dia tidak mesti lafaz, tetapi dia cukup makna saja, maka dia disebut dengan ma'nawi. Ya, masalan contoh apa tadi? Jalastu qu'udan. Sama ya? Qa'ada dengan jalasa sama nggak maknanya? Sama ya? Jalasa dengan qa'ada. Jalastu qu'udan. Itu boleh. Jalastu julusan lafzi, jalastu qu'udan ma'nawi. Tapi kedua-dua merupakan maf'ul mutlaq karena dia masdar. Ya. Nah, contoh di sini nanti ya, qumtu wuqufan. Ya. Qaim dengan waqif sama enggak? Sama. Ya, orang Mesir malah bilang kalau misalnya berdiri itu bukan qaim. Waqif. Orang Arab ya umumnya. Waqif. Ya kan? Ana waqif hina ho gitu kan? Bukan ana qaim huna gitu kan? Tapi waqif. Ana waqif huna. Gitu. Maka waqumtu ya, qumtu wuqufan. Waqumtu wuqufan. Aku berdiri, aku sedang berdiri ini gitu. Gitu. Jadi waqumtu qama qiyaman masdarnya. Waqumtu qiyaman boleh lafzi. Tapi waqumtu wuqufan ma'nawi. Paham ya? Oke, itu yang pembagian dari maf'ul mutlak. Dengan begitu kita sudah menuntaskan masdar yang merupakan maf'ul mutlak min mansubat. Yang membedakan lafzi ma'nawi itu mudahnya lafzi itu emang mengulangi kata ini. Ya, jadi dia tikror pada lafaz yang ada pada fi'il. Ketika terjadi pengulangan hafiztu hifzan, jalastu julusan, darabtuhu darban, qataltuhu qatlan, akaltuhu aklan, dan seterusnya. Maka dia disebut lafzi karena ada tikror lafaz dari fi'il yang ada.
Jadi makanya dikatakan di sini kan in wafaqa. Kalau sesuai lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafzi. Kalau sesuai lafaz masdarnya dengan lafaz fi'il sebelumnya, maka disebut dengan maf'ul mutlak lafzi. Ya, fa in wafaqa dikatakan makna fi'lihi duna lafzi fa huwa ma'nawi. Kalau misalnya yang sesuai bukan lafaznya tetapi maknanya saja, maka dia disebut dengan maknawi walaupun lafaznya tidak sesuai. Contoh, jalastu qu'udan, ya, wa qumtu wukufan, tidak wa qumtu qiyaman, gitu. Paham ya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, silakan. Sebelum kita beranjak ke zaraf. Berikutnya ya, zaraf zaman. Silakan baca nasnya. Zarfuz zaman huwa qala musannif rahimahullah ta'ala zarfuz zaman huwa ismul zaman mansubu bitakdiri fi nahu al-yawma wal lailata mudwatan bukratan wasaharan wa badan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa siyanan wa ma asbaha dari. Taib. Ya, berikutnya zarf zaman. Yang dimaksud dengan zarf zaman adalah ismuz zaman, isim yang menunjukkan keterangan waktu. Al-mansub, hukumnya mansub bitaqdirin, yang seolah-olah terdapat di dalamnya huruf fi. Contoh, al-yaum asluhu fil yaum, fi hadzal yaum. Baik, al-lailata fil lailah atau fi hadzal lailah. Wa ghadwatan wa bukratan, ini sering dipakai orang Mesir. Wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan, dan yang semisalnya, beberapa zarab yang lain, zarab zaman ya. Nah, itu tadi yang disebut dengan zarab zaman. Masalan, sumtu yaumal isnin. Jadi setiap ada kata-kata ini ya, dia fungsinya sebagai zarab zaman, maka dia mansub. Gitu. Nah, ini keterangannya ya, yang menunjukkan zaman ya, dan biasanya dipastikan ini berposisi ketika jumlah fi'liyah dan dia berposisi kepada menjadi maf'ul. Nanti kalau misalnya antum masuk kepada mubtada, dia berubah, dia menjadi marfu ya, atau dari khabar menjadi marfu dan menjadi asma-usmal marfuat yang lain. Kenapa? Karena dia tidak posisinya itu sebagai isim zaman seperti pada kategori mansub, maf'ul bih ya. Maka contoh-contoh nanti yang disebut, masalan, walaupun pakai alif lam atau tidak pakai alif lam, al-yaum, al-laila, ghadwa, bukra, dan katakan ini makna-maknanya saja. Jadi ketika disebut dengan yaum, itu min tulil fajri ila ghurubisy syams. Seperti yang kita tahu ya, dari mulai pagi sampai sore. Al-laila dari sore sampai menjelang fajar ya, dari mulai terbenam matahari ghurubisy syams ila tulil fajar. Ya, masalah contohnya samtul yauma,
aku berpuasa pada hari itu. Hari itunya ini merupakan zarf zaman yang menunjukkan minat tulul fajri ila ghurbi syams. Nah, begitu juga dengan Laila. Itakaftu al-lailatal bariha. Aku itikaf kemarin atau tadi malam. Gitu ya. Ghudwa ya ma baina salati subah wa tulul syams. Jadi makanya ghadan itu dibilang besok karena waktunya itu antara dari salat subuh ke salat apa? Tulu'is syams, salat syuruk. Ya, salat syuruk ya. Zarani sadiqi ghudwatal ahad. Nah, bukra awwalu naharin. Ya. Jadi awwalu naharin itu setelah tulu'is syams. Gitu ya. Bukra. Maka orang Mesir sering sebut bukra. Jarang sebut ghadan ya. Itu karena secara makna ghadan itu min salatus fajr ila tulu'is syams atau syuruk. Taib. Lalu ada sahran ya. Qubail fajar, sebelum fajar. Ada ghadan ya, ismul yaum allazi ba'da yaumuka. Nah, itu ghadan ya. Kalau tadi ghudwatan ya. Ada atama, ismul lail. Ada sabahan ya, waktu yabtadi min awal lail dan seterusnya. Ada masaan, abadan dan lain sebagainya ya. Nah, ini disebut dengan zarf zaman. Wa yulhaqu bidzalika ma asywahin kulli ismi dal zaman sawa kana muttasil mislu dhahwa wa duha, yaitu contoh-contoh yang lain ya. Seperti apa? Duha ya, lalu waktu, sa'ah, lahza, zaman, burha dan lain sebagainya. Ini merupakan zarf zaman yang mansub biasanya dikarenakan dia diposisikan pada bentuk jumlah fi'liyah. Gitu ya. Baik, itu tadi zarf zaman. Baik, sekarang kita beralih kepada zarf makan. Nah, zarf makan apa disebut di sini? Wa zarful makan huwa ismul makanil mansubu bi taqdirin fi nahwa amama khalfa qaddama wara'a fawqa tahta inda iza hidza tilqa thumma wa huna. Nah, ini semua merupakan isim makan. Amama di depan, khalfa di belakang, qaddam di hadapan depan, wara belakang, fawqa atas, tahta bawah, inda di sisi, iza apa arti iza tuh? Iza di sini disebutkan apa arti iza? Saya lupa iza apa disebutkan itu. Apa di kamus artinya? Nanti coba dicari ya. Iza, hiza, tilqa ya, sama huna. Kalau sama huna artinya di sana. Nah, ini semua menunjukkan sama ya, bukan summa ya. Sama. Famin sama dari sana gitu. Oleh karena itu gitu. Sama itu artinya sana. Sama seperti hunaka. Gitu ya. Huna, hunaka, sama. Oke ya. Hunalika dan lain sebagainya. Taib. Itu tadi yang kita sebut dengan zarf makan dengan zarf zaman. Intinya pada zarf ini artinya kata yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Ya. Zarf zaman ya. Zarf makan. Kalau zaman itu waktu, makan itu tempat. Dan dia ketika diposisikan dalam jumlah fi'liyah yang berposisi sebagai maf'ul, tapi dia jenis daripada mansubat az-zarf ya. Az-zarf ya, az-zaman wal makan. Sama-sama kedua ini ada ditakdirkan fi di dalamnya. Di ya, zaman fi gitu ya. Zaman makan tak dua-dua fi ya. Walaupun nanti kita sebutkan masalan, contohnya nanti di sini sebutan zaman, masalan apa tadi disebutkan? Ada yaum, ada apa lagi? Ada lail, ada apa? Ada ghudwa, ada ghadan, ada bukra dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini yang makan, nanti contohnya apa? Amam, wara, qaddam, taht, khalf dan seterusnya ya, wa asbah dzalik. Nah, semua ini ya, semua yang disebutkan zaman dan makan ini dia min asma'il mansubat saat dia disusun pada jumlah fi'liyah. Zaraf.
takdirnya seolah-olah ada fi di dalam. Fi amam, ya. Fi amam atau fi yaumin, fi lail dan lain sebagainya. Baik. Sekarang kita masuk berikutnya pembahasan hal. Silakan siapa yang mau baca? Tafadhal. Babul hal. Qala al-hal wa ismul mansub al-mufassir lima bahama min al-hayat. Nahnu qawluka jaa Zaidun rakiban wa rafiqul farasa musrajan. Walakitu abadallahi rakiban wa ma asbaha dzalik. Ya, wa ma asbah haya. Asbaha yushbihu, bukan asbahu. Kalau asbahu jadi isim tafdhil. Ya. Baik, sekarang hal. Hal ini apa artinya? Sekarang saat ini Keadaan. Kaifal hal? Kaifa haluka? Keadaan. Hal bisa diartikan sekarang juga ya. Babul hal. Hal di sini adalah ismul mansub. Al-ismul mansubu. Isim yang mansub. Al-mufassaru lima imbahama minal hayat. Maka dikatakan ini keadaan. Jadi sebuah isim mansub yang bertujuan untuk apa? Mufassarun. Ya, mufassirun bukan mufassarun, isim fa'il, mufassirun yang untuk mentafsirkan, memberi penafsiran pada sesuatu yang masih imbahama. Mubham, masih samar, ya. Minal hayat, dari bentuknya, keadaannya. Gitu ya. Jadi dia menafsirkan dari bentuk keadaannya. Maka masalah di sini dikatakan contoh jaa Zaidun rakiban. Kalau kita sebutkan dua kata saja jaa Zaidun, hadhihi jumlah mufidah. Mufidah ya? Bukan ghairu mufidah, karena di situ terdapat fi'il dan fa'il. Dan fi'ilnya merupakan nazim, tidak butuh maf'ul bih. Tapi dia masih mubham. Maka kita perlu sebutkan keadaannya bagaimana. Kaifa? Kaifa yaji'u Muhammad? Gitu ya. Kaifa yaji'u Zaid? Ja'a Zaidun rakiban. Gitu ya. Itu artinya memastikan bahwa Zaid datang tidak jalan kaki, tapi berkendara. Nah, berkendara ini nanti terlepas mau mengendarakan kuda, unta, mengendarakan kendaraan umum dan lain sebagainya ya. Type dan seterusnya. Nah, contoh-contohnya nanti antum lihat ya, qarakibtul farsa, musrajan dan lain sebagainya. Nah, ini semua dikatakan hal, dia menunjukkan apa? Mufassiru liman bahama minal hayat. Ya, untuk menafsirkan. Contoh lagi, jaa Muhammadun dahikan. Gimana ngartikannya? Jaa Muhammadun dahikan. Nah, kalau misalnya kita lihat hal, ya, contohnya apa? Jaa Jaa Muhammadun dahikan. Sebenarnya ada alifnya. Kita dahikan kafnya, dia ada alif. Dahikan kaf biasa ya. Jaa Muhammadun dahikan. Gimana ngertiannya? Datang Muhammad sambil
Ya, sambil tertawa kalau bahasa kita ya. Ya. Ja'a Muhammad datang sambil tertawa, dhahikan. Kalau tersenyum ibtisaman. Ja'a ya, masalan hadarul ustazu ibtisaman. Itu. Ja'a Muhammadun dhahikan. Inilah yang kita sebut nanti sebagai hal dan hukumnya mansub. Tanda nasabnya fathah karena dia merupakan ismul mufrad. Oke, kalau misalnya yadhak, tapi tadi posisinya nanti di situ sebagai fi mahalli nasbin. Ya. Jadi dia tidak langsung kepada hal, dia menjadi fi'il fa'il. Gitu. Tapi lebih tepatnya kita membuatnya dalam bentuk isim. Dia tidak fi'il fa'il. Jadi ja'a Muhammadun dhahikan. Gitu. Walaupun nanti ada ya untuk pembentukan namanya apa namanya? Istilahnya itu jumlah fi'il fa'il itu ya. Bisa ja'a Muhammadun yadhaq. Yadhaq. Baik, itu tadi yang disebut dengan hal. Hal. Baik. Di sini kita lihat beberapa syarat dari hal. Dikatakan oleh penulis, hal syaratnya la yakunu illa nakirah. Maka semua hal mesti nakirah, enggak boleh ma'rifah. Makanya la yakunu illa. Ketika ada la, ada ilah, dinafikan saja semua. Yakunu nakirah. Hilangkanlah dengan ilahnya. Satu. Yang kedua apa? Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ya. Dia harus ada setelah kata tersebut sempurna. Ya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan pelakunya harus ma'rifah. Nah, gitu ya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Oke, baik ya. Itu tadi yang syarat-syarat yang tadi disebutkan. Anak kecil itu berlari sambil menangis, gimana bahasa Arabnya? Lama banget. Anak kecil lari itu ya jeri. Anak kecil itu apa? Atiflu. Nangis apa? Masdar dari nangis. Fiilnya apa? Kalau hazina sedih. Bako. Baka. Baka. Kalau bako itu nanti bako kekal artinya. Jangan pakai fiil ya, pakai isim. Kan tadi dikatakan nakirah. Masdarnya. Ya, imma antum bikin masdarnya atau bikin isim fa'ilnya. Kalau misalnya menurut ini kan dia isim fa'ilnya ya. Jadi kalau misalnya kalau dhahikayat haku dhahikan ya, isim fa'il ya. Berarti kalau baka ya beki bukaan.
Isim fa'ilnya bakian. Iya, bakian. Ya, atau bakin. Oh tidak, kalau bakin itu dia harus bakiun ya, harus marfu. Bakian. Jadi yajri tiflu bakian. Gitu ya. Baik, itu yang isim mufrad ya, nanti disesuaikan ya. Yang jamak ya itu disesuaikan semua ya. Jamak muzakkar salim dan lain sebagainya. Baik. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan hal dan sekarang beralih kepada tamyiz. Silakan. Kenapa? Iya, kalau misalnya ada yang bertanya silakan, kalau mau bertanya. Itu kan ja'a Muhammadun Dohikan. Tadi yang anak kecil lari itu Ya jadi. pakai fi'il mudhari itu. Iya. Berarti boleh pakai fi'il mudhari. Boleh pakai fi'il apa saja. Fi'il amr juga boleh. Fi'il amr boleh juga. Gimana? Apa? Jadi masalah. Bukan jadi, maksudnya bukan jadi masalah apa? Oh iya, ya nggak ada masalah. Fi'ilnya tuh mau pakai fi'il apa saja boleh. Yang penting dia menjelaskan hal itu ya, keadaan daripada sahibul fi'il fa'il tadi yang disebutkan sebelumnya. Gitu. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan ditanya. Nggak apa-apa ya, ditanya aja ya, walaupun kita kejar setoran. Tapi tinggal sedikit lagi kok materinya. Ya. Tapi ini boleh pakai masdar sama fa'il doang kan? Isim fa'il. Iya, pada umumnya dia pakai isim fa'il. Gitu. Lebih ke isim fa'il atau ke masdar? Ke isim fa'il. Ke isim fa'il. Ya, ke isim fa'il. Masalah kan ja'al amiru rakiban. Kan isim fa'il ya? Ja'a Muhammadun dahikan. Gitu ya. Wa yajri at-tiflu bakian. Gitu. Berarti kalau tadi contohnya hadar ustazu mubtasiman. Dari kata ibtasama, isim fa'ilnya mubtasim. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ya, tamyiz. Materi kita sudah tidak banyak ini, tinggal sedikit lagi. Tamyiz merupakan isim mansub juga, maka di sini dikatakan oleh penulis al-ismul mansub at-tamyizu huwa al-ismul mansub al-mufassiru, sama ya. Ada mufassir juga. Limam bahama minaz zawat. Oke, bedanya di mana tadi? Yang satu limam bahama minal. Yang satu ya kalau hal minal hayat, kalau yang di tamyiz minal jad. Kalau satu menjelaskan tentang keadaan hal, yang satu lagi menjelaskan tentang zawat, jam'un min zat. Apa makna zat? Ya, zatnya, sifatnya, bentuknya. Ya. Maka contoh di sini ya, di sini contohnya oke. Contoh sebutkan tasabbaba Zaidun araqan. Apa makna tasabbaba? Hah? Iya, bercucuran. Apa yang bercucuran? Biasanya dia disifatkan di air ya. Nah, maka untuk menjelaskan zat cair tadi, apa yang bercucuran tadi? Karena yang bercucuran dari tubuh manusia yang bentuk cairan bisa darah, bisa keringat, ya, bisa ya air mata dan lain sebagainya. Kalau yang bentuk padat bukan bercucuran nanti ya, ingus enggak bercucuran namanya. Bercucuran. Gitu ya. Maka untuk menjelaskan di sini sebagai tafsir maka disebut tamyiz, membedakan antara keringat dengan darah,
membedakan antara keringat dengan air mata. Itu makna tamyiz, membeda ya. Dan tadi disebutkan mufassiru liman bahama minaz zawat. Ingat, poinnya adalah ketika tamyiz yang dibedakan itu zawatnya. Ketika hal yang dibedakan itu hayatnya. Gitu ya? Paham ya? Nah, begitu. Ya, contoh kita yang lain ya, yang misalnya yang ma'ruf ya. Ishtaraitu 20 kitaban. Nah, ini biasanya untuk adat ma'dud biasanya yang ma'dudnya dia masuk tamyiz semuanya ya. 20 kitaban atau 20 dinaran semua. 20 durubiyatan, 20 alf durubiyatan dan lain sebagainya. Ya, itu poinnya ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Adat ma'dud. Ya. Adat ma'dud. Baik. Dan seterusnya itu nanti penjelasannya kita lengkapi ya pada pertemuan yang akan datang. Satu lagi ya. Untuk syarat tamyiz itu la yakunu ila nakiratan sama. Ya. Harus nakiro. Yang kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Harus sempurna. Ya, kalau dia tidak sempurna, ya kalimat tersebut maka tidak bisa disebut dengan tamyiz. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan terakhir kalau tidak ada halangan hari Sabtu berarti ya. Kita akan membahas sisa dari mansubatul asma, mustasna, isimla, munada, ya, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, khobar kana, isim inna dan tawabi beserta tambahan makfuratul asma. Itu makfuratul asma sedikit saja pembahasannya. Ya, maf'ulun bi dan jar majrur gitu ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.